Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama kami di KKN Kolaborasi Unit Segan bersama saya Vita Materiana dari Klaster Kesehatan. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing bersama salah satu dokter gigi tentang kaitannya kesehatan gigi dan mulut dan kesehatan secara umum. Nah, langsung saja kita sambut Dokter Gigi Irfan. Halo. Sekarang sudah bersama kita Dokter Gigi Irfan Maulidianto Jafar, spesialis kedokteran gigi anak. Nah, gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah sehat Mbak Vita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga sehat semua ya. Ya, amin. Semoga teman-teman, Bapak Ibu semua juga sehat di rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bincang-bincang sedikit nih dok tentang apa sih kaitannya kesehatan gigi dan mulut pada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau mau dibilang kesehatan gigi dan mulut itu, ya memang selama ini kita sering menyepelekan kesehatan gigi dan mulut gitu ya Mbak Vita ya. Ini untung saya nih jadinya dokter gigi. Kalau saya bukan dokter gigi pun mungkin sama, saya akan menyepelekan kesehatan gigi dan mulut. Karena cenderung pada ketidaktahuan itu sebenarnya menyepelekan itu. Jadi begini, gigi dan mulut itu kalau seandainya, taruhlah ini kita ngomong gigi aja lah, nggak usah ngomong gigi dan mulut ya. Gigi itu kalau seandainya sakit, pasti aktivitas kita itu pasti akan terganggu. Minimal aktivitas apa? Aktivitas makan pasti akan terganggu. Makan jadi tidak enak. Syukur-syukur kalau cuma makannya tok yang jadi tidak enak, tidur pun bakal jadi tidak enak itu kalau orang sakit gigi itu ya Mbak Vita ya. Ya. Jadi bayangin kalau misalnya dari makan tidak enak sendiri bisa mengganggu kemana dulu, yang nomor satu mengganggu ke perut dulu. Ya kan, bisa bikin sakit mah, asam lambungnya jadi tidak stabil. Kalau orang bilang, wah asam lambungnya naik gitu, nah, ya kan. Terus habis itu baru ngomong masalah lambungnya. Belum lagi nanti kalau dari asupan gizi yang tidak baik, ya metabolisme tubuh pun jadi tidak baik. Nah, metabolisme tubuh yang tidak baik itu kan bisa berpengaruh kemana? Bisa berpengaruh ke ginjal. Ginjal yang tadi tidak beres bisa berpengaruh sampai ke jantung gitu. Jadi kan sepele sebenarnya itu kan, hanya dari sakit gigi awalnya itu. Ya kan Mbak Vita ya? Betul. Nah, jadi bayangin aja. Oleh karena itu kenapa kok gigi dan mulut itu, dalam hal ini gigi ya, kita ngomong gigi aja ya. Gigi kenapa bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum, yaitu tadi mulai dari nggak bisa makan, maksudnya bukan nggak bisa makan ya, bisa makan tapi tidak enak makannya, tidak kenyang, asupan gizi tidak bagus, metabolisme tubuh jadi tidak bagus, akhirnya sampai ke masalah ginjalnya jadi tidak beres, jantungnya juga jadi tidak beres. Gitu Mbak Vita, yang berhubungan dengan kesehatan tubuh secara umum itu hal yang paling simpel, jadi begitu Mbak Vita. Nah, saya juga dengar juga sih dok, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit berat lainnya seperti jantung, diabetes itu bisa diperparah dengan kondisi kesehatan gigi dan mulut yang kurang baik. Nah, itu seperti apa dok? Iya itu betul sekali itu Mbak Vita. Jadi kalau kesehatan gigi dan mulut yang tidak begitu baik itu istilahnya bisa menyebabkan vokal infeksi. Vokal infeksi untuk penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, bahkan penyakit tulang. Jadi kenapa disebut vokal infeksi? Maksudnya itu infeksi yang berawal dari sumbernya itu dari tempat lain. Dalam ini adalah dari gigi dan mulut yang tidak sehat. Misalnya gigi berlubang di situ nanti ada bakterinya, ada apanya. Padahal di situ ada pembuluh darah. Gigi itu tempat berubahnya pertukaran sel-sel darah, itu salah satunya di gigi tadi. Jadi kalau bertukaran di situ, kuman-kumannya ikut, jadi bisa ke paru-paru, bisa ke ginjal, bisa ke tulang, otomatis itu, ya kan? Karena darah pasti akan melalui ginjal, darah juga melalui jantung, kan gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa memperparah penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit tulang. Makanya kalau sekarang saya nggak tahu kalau dulu, tapi kalau yang sekarang yang saya ketahui itu adalah dokter-dokter spesialis penyakit dalam, penyakit jantung itu, sama ortopedi itu, kalau mau merawat pasien itu kadang-kadang mereka cukup melihat aja itu, cuma kita lihat dulu giginya gimana. Kalau giginya nggak bagus, pasti itu dirujuk ke dokter gigi di lingkup kesehatan terdekat. Biasanya gitu Mbak Vita. Ya itu dia teman-teman dan ibu-ibu bapak semua, bahwa kesehatan gigi dan mulut itu
penting untuk kita jaga kesehatannya dan kebersihannya tentu saja. Nah, sekarang gimana nih caranya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama, menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan yang kedua sebelum tidur. Kemudian kita harus sering makan makanan yang berserat seperti buah dan sayur, karena hal itu dapat meningkatkan produksi air liur kita dan bisa membantu membersihkan gigi dan mulut kita secara alami. Nah, yang ketiga, mengganti sikat gigi kita minimal 3-4 bulan sekali. Yang keempat, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan juga mengisap jari untuk anak-anak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu memeriksakan gigi dan mulut kita ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Kenapa 6 bulan sekali? Karena 6 bulan itu cukup digunakan untuk bakteri dan juga kotoran di mulut kita bisa menyebabkan gigi berlubang ataupun karang gigi. Penting untuk selalu ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk mencegah adanya gigi berlubang yang kecil itu bisa menjadi semakin besar ataupun karang gigi yang sedikit bisa menjadi tambah banyak dan bisa menyebabkan penyakit lainnya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu sehat walafiat terutama di masa-masa penyebaran pandemi corona ini. Ya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Nah, sekian dari kami KKN Kolaborasi. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.